Kita absen dulu. Oke, kita absen dulu ya. Saya sambil coba ada berapa, 20 orang. Kita lihat di Oke, ada yang baru semester 1 sekarang? Ada berapa orang yang semester 1? Silakan angkat tangan. Ada berapa orang yang semester 1? Ganteng, tolong nyalain itu ya, lampunya. Oke. Alif semester berapa, Alif? 1. Saya nggak hafal juga soalnya. Halo, suara saya kedengeran nggak? Kedengeran, Pak, aman. Aman. Oke, yang semester 1 boleh pijit itu tombol hand-nya itu di situ ada berapa orang, saya pengen lihat yang semester 1. Ada nggak? Kayaknya belum ada, Pak. Belum ada ya? Oh iya, oke, berarti ini semester 3 sampai selesai ya. Oke, kalau semester 3 belum sampai selesai sih harusnya nggak usah dijelaskan lagi ya. Ada yang mau ditanyakan nggak terkait dengan perwalian ini? Ada yang mau ditanyakan terkait dengan perwalian? Karena kalau semester 1 kan ada yang masuk ya. Kalau semester 1 kan ada perubahan kurikulum ya. Kalau semester 2 masih kurikulumnya masih sama, tidak ada yang berubah, jadi harusnya kita harusnya sih nggak ada masalah ya, kita lihat coba. Oke. Ada yang semester 3 berapa orang? Boleh semester 3, ada berapa orang yang semester 3? Ada. Oke, Fadel. Semester 3, Saskia. Semester 3, Firda. Terus Vigi. Dani. Oh, banyak semester 3 ya? Oke. Banyak juga semester 3, ada berapa orang tuh? Oke. Ya. Nah, jadi kita lihat satu-satu dulu ya. Saya mau share screen dulu ya. Nah, jadi pada saat kalian nanti kontrak kuliah ya, jadi mata kuliah yang harus diambilnya apa aja gitu ya. Itu nanti tentunya sesuai dengan posisi kalian sekarang di semester berapa gitu ya. Kita lihat misalkan ini contohnya yang semester 3, berarti yang harus diambil ini yang semester 3 ini ada ilmu kealaman dasar, ilmu sosial budaya dasar, desain grafis dan multimedia, dasar akuntansi, jaringan komputer, bahasa Inggris 3, ini database, pemrograman web, pemrograman berorientasi objek. Jadi totalnya ada 22 SKS. Sebentar, ada yang masuk dulu. Oke. Nah, jadi ini mata kuliah yang harus diambil untuk semester 3. Oke. Jadi ini mata kuliah yang harus diambilnya ya semester 3 ini.
Jadi ada 22 SKS. Kalau mau ngambil semua ya, tapi sebenarnya tidak harus semua kalian ambil. Misalkan kalian merasa berat nih, misalkan kebetulan ada yang sambil kerja gitu, jadi cuma ada 6 mata kuliah yang diambil, itu boleh-boleh aja. Cuma nanti konsekuensinya jadi mungkin kalian menempuh kuliahnya lebih lama lagi gitu ya. Nah, bagaimana kalau ada mata kuliah yang di semester satunya enggak lulus? Nah, kalau ada mata kuliah yang semester satunya enggak lulus, maka yang untuk semester 3-nya ini harus ada beberapa yang harus dihilangkan. Misalkan contoh nih, bahasa Inggris 1, bahasa Inggris 3-nya ini, bahasa Inggris 1-nya nggak lulus misalkan di semester 1. Maka mungkin nanti kalian ngambil bahasa Inggris yang nggak lulus semester 1 tadi, dan menghilangkan satu mata kuliah yang di sini, gitu ya. Jadi misalkan katakanlah saya ngambil ilmu sosial dan budaya dasarnya nanti di tahun berikutnya gitu kan ya, bisa seperti itu. Jadi yang diutamakan dulu adalah ngambil mata kuliah yang tidak lulus di semester sebelumnya. Kalau sekarang semester 3 berarti tentunya di semester 1 ya, bukan di semester 2, kan semester ganjil semua. Gitu ya. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Kita lihat satu-satu dulu nih yang semester 3 nih. Coba kita lihat mana tadi angka tangannya yang semester 3 itu. Kita lihat satu-satu. Jadi nanti dikonsultasikannya satu-satu aja. Oke, mana tadi yang semester 3? Oke, kalau gitu saya jelaskan semuanya dulu aja deh. Ada yang masuk lagi. Nah, begitu juga yang sekarang masuk ke semester 5 nih. Kalau kalian masuk ke semester 5 sekarang gitu kan ya, ini kan mata kuliahnya adalah mata kuliahnya kan ini APSI 2, Project Management Profesional, Enterprise Resources Planning, Interaksi Manusia dan Komputer, Data Warehouse dan BI, Strategi Manajemen dan Akuisisi Sistem Informasi, Kewirausahaan, gitu kan ya, ini mata kuliahnya. Nah, kalau misalkan ternyata ada mata kuliah yang kalian masih belum lulus di semester 1 maupun semester 3, maka kalian harus ngambil mata kuliah tersebut, diutamakan yang itu. Jadi kalau kalian semester 1 berarti kalian nanti bareng kuliahnya dengan angkatan baru di semester 1. Gitu ya. Begitu juga untuk yang semester 3, nanti kalian kuliahnya yang sekarang di posisi semester 5 kuliahnya bareng dengan mahasiswa di semester 3. Jadi diutamakan dulu ambil dulu yang ini, yang mata kuliahnya yang masih belum lulus. Nah, setelah itu udah, baru kalian tambahkan di semester mata kuliah yang ada di semester 5. Gitu ya poinnya. Oke. Nah, kalau yang udah di semester 7, nih, di semester 7 ada mata kuliah yang belum lulus di semester 1, 3, 5 yang harus ngambil juga sama. Di semester ambil mata kuliah tersebut dan ngambil pilihan mata kuliah baik yang di dalam maupun yang di luar PT. Kalau yang di luar PT itu mungkin nanti proyek independen, terus magang atau apalagi ya, yang di luar PT itu kewirausahaan misalkan gitu ya. Cuma nanti nggak tahu harus dikonfirmasi dulu dengan kampusnya yang siap untuk tahun sekarang apa. Karena kemarin sempat di rapat ada beberapa yang saya kritisi terkait dengan program Merdeka, kampus Merdeka ini ya, terutama untuk yang yang proyek magang gitu ya, karena menurut saya udah tidak sesuai dengan prosedurnya. Harusnya kan
kampus mengadakan kerjasama dulu dengan pihak-pihak luar, pihak ketiga, terus setelah ditandatangani kerjasamanya, dibuat kesepakatan bagaimana proses penilaian dan monitoring ininya, baru setelah itu CPL-nya, capaian pembelajaran lulusannya kayak gimana gitu ya, target yang harus ini kayak gimana. Nah itu setelah itu baru ada proyek magangnya dilaksanakan. Kalau yang kemarin itu status kemarin yang magang itu, jadi mahasiswa itu bebas gitu mau ngambil magang di mana saja gitu. Jadi hanya ke kampus itu hanya minta surat aja. Jadi peran kampus sebagai administrator gitu, hanya pengadministrasian aja gitu, itu yang nggak tepat. Harusnya kan kualitas juga tetap dipantau oleh ini. Bukan cuma dipantau ya dikomunikasikan gitu dengan pihak ketiganya. Nah kalau yang sekarang Kak, yang kemarin itu mahasiswa bebas menentukan kuliah magang di mana, terus di tempat perusahaan pamannya, yang nilai juga pamannya. Jadi mahasiswa bebas menentukan kuliah magang di mana, yang nilai juga mahasiswa, yang nilai memang pembimbing lapangan, ada pembimbing lapangan dan pembimbing kampus. Tapi pembimbing lapangannya itu saudaranya, ada yang temennya, atasannya, ya kalau udah nggak objektif lagi kan akhirnya penilaiannya. Jadi target atau sasaran dari program perkuliahan kampus Merdeka itu udah tidak sesuai lagi, gitu ya. Nah nanti mungkin program magang masih ada diselenggarakan atau enggak, saya nggak tahu juga. Tapi poinnya seperti itu ya. Jadi poinnya ketika kita ngambil semester 7 ini ada pilihan dalam. Kalau pilihan dalam apa sih? Pilihan dalam itu yang ngambil mata kuliah normal biasa gitu. Ya kalau normal biasa berarti ini di sini itunya pilihannya itu. Pilihan semester 7 itu ya ada kerja praktek, bisnis online, personal skill, riset sistem informasi, digital marketing, informasi geografis, informasi publik, data science. Nah, ini pilihan-pilihan semua nih, gitu. Kalau misalkan kalian daripada nggak efektif gitu di luar, kalau saya sih menyarankan ngambil aja mata kuliah pilihan dalam. Kecuali kalau memang tadi itu ya, tempat magangnya kalau mau magang ya misalkan bagus, bisa kalian banyak belajar dari situ gitu. Ya nggak apa-apa ngambil pilihan luar PT juga. Tapi kalau misalkan tidak yakin gitu ya, hanya di desa, misalkan teman ada yang banyak yang di desa tapi tidak diarahkan dengan baik oleh pembimbing lapangannya gitu. Goalnya jadi udah tidak tercapai lagi gitu kan ya. Oke, jadi saya berharap gini ya untuk masyarakat semua nih, kalian semuanya itu usahakan untuk kuliah itu tidak berorientasi pada nilai. Ya nilai itu nanti ngikutin. Nilai itu ngikutin ketika Ketika kalian berusaha semaksimal mungkin untuk belajar gitu. Nanti nilai ngikutin. Nah kemarin contoh yang mata kuliah APSI yang di saya itu ya, ada yang nilainya itu UTS ujian akhirnya jelek gitu, dia nggak paham gitu sehingga nilainya jelek. Banyak pertanyaannya adalah Pak ada perbaikan nilai enggak gitu. Jadi mungkin dengan tugas dengan apa gitu sehingga bisa diperbaiki. Kalau misalkan nilainya nggak terlalu bagus, misalkan tapi dia paham, misalkan nilainya 55 lah gitu ya masih oke gitu, masih rada ini. Ya perbaikan nilai ya masih memungkinkan gitu. Tapi kalau nggak paham ya kan nggak mungkin juga orang dengan adanya misalkan tugas jadi tiba-tiba jadi paham kan enggak. Jadi saya bilang bahwa yang harus diperbaiki bukan nilainya gitu, pemahamannya gitu, pemahamannya yang harus diperbaiki. Oke ya, ada yang mau tanyakan nggak? Ada yang mau tanyakan? Kalian? Pak. Ya, silakan. Baik Pak. Izin bertanya Pak, saya Ilham semester 7 Pak sekarang.
niatnya kan nanti semester 7 mau ngambil PI lagi ya Pak ya, mau melanjutin yang semester 6 kemarin, karena ada beberapa menu yang belum dikerjakan juga Pak. Ngelanjutin apa? Melanjutkan PI yang dari semester 6 Pak. Kemarin semester 6 apa? PI lagi Pak, PI. Oh, proyek Berkelompok. independen. Ya, Oke, ya. Terus? nanti pas semester 7 mau melanjutkan itu Pak. Ya boleh, tapi nanti ditanyakan ke apa? Ke BAK-nya, ya itu disediakan nggak gitu? Yang disediakan itu apa? Tapi kalau proyek independen berulang disediakan, akan diselenggarakan. Nah, yang apakah diselenggarakan atau enggak itu magang kelihatan. Kalau magang itu kan ada ini dengan pihak luar tuh. Gitu kan ya kalau magang ya. Dengan pihak luar harus ada MOU-nya dulu, harus kita siap enggak gitu kampus. Gitu. Kalaupun ada mungkin terbatas juga jumlahnya gitu ya. Misalkan hanya dengan 2 atau 3 perusahaan, di luar itu udah nggak bisa terima lagi. Kalaupun ada terbatas. Nah, tapi kemarin informasinya bahwa untuk mereka belajar kampus Merdeka ini itu nanti ada pengetesannya juga gitu. Katanya sih gitu. Apakah dia layak untuk ngambil itu atau enggak gitu. Gitu, ada persyaratan khususnya. Saya cuma saya nggak tahu juga persyaratan khususnya apa. Gitu. Gitu ya Ilham ya. Baik Pak. Nah, Ya, kalau sama ngambil tugas akhir Pak, boleh Pak? boleh aja. Jadi gini, kalau misalkan katakanlah di semester 7 ini memungkinkan sama tugas akhir, itu boleh. Tapi lagi-lagi ada persyaratannya, IPK-nya berapa gitu, kalau nggak salah gitu ya. Kita dengan sistem yang saat ini dianut oleh oleh Fakultas Ilmu Komputer itu memungkinkan untuk kuliah 3,5 tahun, jadi sampai 7 semester. Gitu, itu memungkinkan. Jadi artinya tugas akhirnya nanti disatukan dengan pilihan ini, baik pilihan di dalam maupun pilihan di luar perguruan tinggi. Gitu, memungkinkan. Tapi menurut saya sih jangan terlalu dipaksakan. Gitu. Kalau misalkan kita merasa siap untuk itu boleh. Tapi kalau enggak, menurut saya sih enggak usah. Gitu ya. Jadi sekali lagi jangan hanya memikirkan nilai, jangan hanya memikirkan yang penting lulus gitu. Gitu kan ya. Kalau 7 semester tapi misalkan bagus nggak apa-apa. Ya, tapi kalau 7 semester ternyata berantakan ya, nggak terlalu paham juga dengan apa itu sistem informasi, di programmingnya juga tertatih-tatih gitu ya. Itu kan malu-maluin gitu kalau kata saya ya. Jadi nanti dari mana, dari Unsub gitu kan, oh hebat nih 7 semester, kan orang mikirnya 7 semester itu cum laude gitu ya, wah ini pasti orang hebat gitu. Tapi ternyata nggak ngerti apa-apa kan, jadi malu juga kan ya, atau di bawah standar lah, bukan nggak ngerti apa-apa, ngerti lah tapi di bawah standar gitu. Standar lulusan itu kan malah jadi kurang bagus ya. Nah jadi oke, bentar, ada pertanyaan dari siapa, Saiful ya kayaknya ya. Syarat IPK buat ambil tugas akhir 3,1. Cuma yang Saiful masih 2,9 nilai semester. Namanya belum muncul, Pak. Enggak ada tuh itunya. Aturan bahwa untuk ambil tugas akhir 3,1. Saiful semester berapa? Angkatan berapa? Angkatan berapa? Angkatan 20 2020, 21, 22, 21, 22, 23. Oh, udah lama berarti ya? 21, 22, 23. Oh, masih ini. Oh, itu jadi coba sebentar saya. Oh, jadi itu untuk ngambil berarti di semester 6 ya?
Oh enggak, sekarang semester sekarang sudah semester 7 berarti maksudnya gitu ya? Saya pun sekarang di semester 7. Gitu kan? Karena angkatan 20, 20, 21, 22, 6 semester. Oh, 23. Oh, berarti semester 7. Mau semester 7, Pak. Oh, iya, iya. Jadi kalau untuk, nah, maksudnya itu tadi, kalau untuk ngambil di semester 7, jadi belum saatnya gitu. Itu mungkin ada itunya persyaratannya. Tapi maksudnya kalau dia itu udah angkatan lama misalkan ya, udah masuk semester 7 gitu ya. Sorry, kalau angkatan lama pasti udah semester 8 ya. Gitu. Nah, itu nggak ada persyaratan bahwa IPK-nya harus 3,1 gitu, nggak ada. Cuma kalau untuk yang mahasiswa yang baru masuk ke semester 7, mungkin untuk ambil itu ada persyaratan IPK-nya 3,1 gitu mungkin ya. Saiful dapat infonya dari mana tuh? 3,1. Coba saya telepon Pak Bagus, betul nggak itu? Kalau IPK-nya masih, kalau belum muncul, itu ya pengaruhnya ke IPK ya, itu belum muncul. Kenapa belum muncul? Coba kalau belum muncul laporkan aja. Mata kuliah apa yang belum muncul tuh, Saiful? Mana sih? Gak diangkat. Oke, ada yang lain nggak yang mau tanyakan? Silakan. Ini saya pun nggak ada ininya, nggak ada mic-nya. Silakan. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Sebentar, ada pertanyaan lagi nih. Izin bertanya, kalau yang ngikutin KKN M3D ngisi KRS-nya apa aja tuh? Kalau KRS sesuai dengan kurikulum yang ini. Yang program KKN ya. Coba ini kok malah ke sini sih. Siapa nih? Alip, mic-nya ada nggak, Melip? Ini aja, mic-nya diaktifkan aja. Biar komunikasinya lebih lancar gitu loh. Ya. Atau ini kalian masih di luar kerja atau gimana? Oh, di PC. Nggak bisa open. Ya. Oke. Ya udah. Ya sesuai dengan itu aja. Kalau ngisi kurikulumnya sesuai dengan yang ini aja, gitu. Ada mata kuliah yang masih belum lulus nggak? Di semester berapa sekarang, Lip? Di semester berapa? Oh, semester 2 ya. Maksudnya semester ganjil ada nggak? Nah, kalau semester 2 berarti nanti semester pas perwalian, pas ngambil mata kuliah semester genapnya, Lip, ya, yang harus
Ambil dulu semester 2-nya. Ya. Nggak ada apa nih maksudnya, nggak ada apa itu. Nggak ada apa nih. Oke, sambil nunggu Alif, ada yang lain nggak yang mau ditanyakan, silakan. KKN M3D itu apa? M3D. Coba, aduh. Kontak Erna aja deh. Ini apa? Oke. Coba Indra tanyain. KKN M3D itu apa? Ada yang tahu nggak? Kalau nggak salah ini Pak, mahasiswa Mas Haji membangun desa Pak. Mahasiswa Mas Haji membangun desa. Oh, membangun desa. Ya, Indra, kalau ya KKN M3D ya programnya itunya KRS-nya ngambil apa? Itu pertanyaannya, ada pertanyaan KRS-nya ngambil apa? Oh, yang berarti itu KKMD ya. KMD itu itu pilihan berarti ya. Pilihan sih Pak. Itu jadi kan kayak ini kan kayak misalkan berarti itu kayak KKN MD itu ya berarti pilihan mata kuliah luar PT juga ngambilnya gitu kan? Ya. Nah, ya Pak, pilihan luar PT Pak gitu Pak ya. Iya, berarti kalau kayak gitu ya sama dengan magang semester, misalkan semester berapa nih? Nah, ngambil pilihan luar PT. Nah, berarti di pilihan luar PT-nya yang diisi gitu kan. Pilihan luar PT sama Ya, Pak. Pilihan luar PT berapa SKS kan gitu ya. Gitu ya. Pak, ya, itu yang 20 kan ya Pak, ya betul Pak. Oke. Itu yang membangun desa ya. Sama Iya, berarti kan kayak gini, berarti kan ada sekarang udah ditawarkan itu program untuk yang program di luar kampus untuk membangun desa itu udah ada ya, udah diiniin ya. Ya Pak, BKP membangun desa Pak ya. Oh, oke. Semua ya berarti ya Pak. Ya sih kalau di sini mah nggak ada ya. Paling gitu ya. Kita harus tanyain dulu ya Pak ke Butas siapa nih Pak. Konversinya ke mana gitu Pak yang M3D ya Pak? Enggak, itunya kalau ngisi KRS-nya ya pilihan aja, mata kuliah pilihan itu kan. Pilihan ya, praktek itu Pak. Pilihan mata kuliah luar perguruan tinggi itu. Kalau di SIAKAD emang itunya milihnya itu pilihan itu di SIAKAD-nya atau gimana? Kalau untuk yang magang, untuk yang kayak gitu-gitunya gimana di SIAKAD-nya, Indra? Kalau yang pilihan edisi akad mah nanti kita share ini sih Pak, masih pilihan luar PT itunya apa yang harus diisi sama mahasiswa biasanya gitu sih Pak. Jadi yang magang masukin di akadnya ini gitu Pak, yang KWU ini gitu Pak. Jadi dikasih kode ininya Pak di kurikulumnya gitu Pak. Oh iya berarti iya informasi ininya kita dapatkan kan kurikulum di sini kan nggak ada informasi itu, enggak. Ya cuma luar PT aja gitu kan, luar PT 1 sama luar PT 2 gitu kan. Luar PT ya. Cuma mahasiswa di SIAKAD-nya ngambil apa itu berarti nanya kemana, ke BAK ya? Iya Pak, ke BAK Pak. Ke BAK aja ya, tanyain ya. Ya kalau enggak ini ke Pak Bagus atau ke Butas ini
Atau nanti kita tanyakan ke ini Pak. Boleh Pak, sok ke BAK aja Pak. Nggak apa-apa. Ya harusnya Ndra di iniin atau di share atau itu informasinya. Ya kan, ke dosen juga. Kalau Indra juga nggak ngerti, cuma taunya Butaskia dan Bagus, ya aneh kan? Ya, Iya, iya Pak. ya Iya, oke. Pak. Ya oke, makasih Pak, Indra. jadi ini Pak. Ya, Siapa? ya mangga nun. Siapa? Ya, salam. Oke, jadi Alif ini ya kalau dari kurikulumnya kan seperti ini ya. Alif di semester berapa tadi ngambil ininya? Ngambil untuk yang KKN M3D itu. Membangun desa ya. Membangun desa ini di semester di semester 7 ya ngambilnya Alif. Semester berapa, Lip? Semester 7 ya, oke. Nah, jadi kalau dari sini kan sebetulnya cuma seperti ini ya informasinya kalau dari si kurikulum. Cuma ini kaitannya dengan si akadnya mungkin tadi yang maksud Alif itu ya. Nah, di si akadnya itu yang harus diisi apa? Nah, itu saya nggak hafal juga. Itu nanti tanya ke BAK aja ya. Ke BAK atau ke Butaskia atau ke ke Butaskia atau ke Pak Bagus. Itu ya, Lip ya. Oke. Ada yang lain yang mau tanyakan nggak? Silakan kalau ada yang tanyakan. Oke. Boleh yang lain kalau ada yang mau tanyakan silakan. Ada? Kalau tidak ada, saya absen dulu ya, karena ini harus diabsen. 1, 2, ada 27 orang ya. Tapi nanti kalian harus ngisi di absennya ya. Di absen itu di sini kalau saya lihat kan ada ini ya di Nah, di sini absen perwalian ganjil ini sama juga ngisi di Google di ini nih. Di Google Form gitu kan ya. Kalian ngisi juga kalau nggak salah di pengumuman ininya, di pengumuman dari BAK-nya. Nah, untuk link presensi kehadiran mahasiswa diklik dari sini, kalau yang dosen diklik yang ini. Gitu ya. Selain di si akadnya juga di itunya di Google Form-nya gitu. 7 orang yang hadir. 27 orang. Pak, mohon maaf Pak, untuk yang di e-learning itu gimana Pak? Yang di mana? Yang di e-learning, yang tadi kata Bapak. Iya, yang di e-learning itu nanti kalian akan masuk ke e-learningnya, ada absen perwalian ganjil ini nih, 2023 ini. Ya, kalian Pak, nanti nggak ada sumarinya Pak. Nggak ada apa? Belum ada berita acaranya. Jadi nggak bisa absen Pak, nggak ada jadwal Pak. Oh, nggak ada jadwalnya. Sebentar, ini bukannya udah di ini ya. Kalian udah daftarnya udah masuk ke sini belum? Udah Pak, udah ada yang itunya mah, tapi belum ada absennya Pak. Belum ada absennya. Kan biasanya ada di submit sama kitanya. Di sini mah nggak ada Pak. Coba nanti saya cek dulu ya, mungkin ada ininya yang harus di set nih, di setting. Gimana saya lupa juga sebentar. Oke, nanti saya coba cek.
Tapi yang paling penting juga di BA berita acara yang di Google Form-nya diisi ya gitu ya. Karena itu juga masuk. Nanti bisa dari situ, bisa dari sini sebetulnya ngambilnya. Cuma biasanya dulu sih nggak pernah pakai Google Form, langsung di sini gitu. Cuma nggak tahu sekarang gimana. Ini juga siapa yang bikin saya juga nggak tahu nih absen ini. Itu Pak ada add session Pak di pinggir. Sebentar sini ya. Nah, paling itu. Coba sekarang tanggal berapa? 5 Agustus ya. Jam ini sampai jamnya jam apa nih? Oke, nggak apa-apa sampai jam oke. 1 ya sebentar. Perwalian siswa tiga lima dan oke. Oke, sudah mulai. Sebentar, kok ininya date-nya tanggal ini ya, sebentar sesinya. Sudah ada Pak. Sudah ada. Ya Pak. Ini 29 Januari. Oh, yang ini ya. Yang ketiga ini ya. Yang ini kan? Oke. Ya Pak ya. Oke, paling itu aja nanti di ini ya, di absen di sininya ya. Silakan di ini. Di absen. Oke, ada yang lain nggak? Yang mau ditanyakan, silakan. Kalau ini untuk yang semester 7 sebetulnya sih 6-7 ya 6-7 lah terutama ya gitu. Itu kalau tidak yakin dengan ini gitu ya dengan dengan pilihan untuk kampus merdekanya ya. Untuk yang ini pilihan di luar PT-nya kalian boleh ngambil pilihan dalam aja gitu. Kalau pilihan dalam berarti kuliah seperti biasa. Kalau saya perhatikan ini juga materinya cukup bagus juga untuk kuliah di pilihan dalam itu ya, perguruan tinggi itu ada pilihan PT yang satu itu semester 6 ini ada SCM, keamanan TI, Smart City, inovasi dan teknologi baru sistem informasi SDM, sistem informasi bisnis. Ini juga lumayan cukup bagus. Yang ini juga ada sistem informasi geografisnya, digital marketing, gitu ya. Data science juga bagus, ada professional skill juga, gitu ya. Lumayan cukup bagus kalau kata saya sih ini. Ya, kalau kalian tidak nggak jelas nih dengan kuliah pilihan di luar PT ini, maka kalian lebih bagus milih ini aja. Kecuali kalau memang kalau di proyek magang gitu udah jelas nih, tepatnya ada, bagus gitu ya. Bisa meningkatkan kalian untuk skillnya bertambah selain nambah pengalaman di bidang pekerjaan gitu, tapi skill kalian juga di bidang TIK-nya bagus gitu. Jangan kayak kemarin ada mahasiswa yang dia sebagai security gitu ya, security terus begitu dia ngambil program magang security juga gitu. Tapi ya kerjaan dia biasa-biasa gitu, nggak ada seperti halnya dia memerankan peran sebagai seorang mahasiswa yang lagi ngambil program magang gitu. Sehingga berantakan itunya pun hasilnya, jadi nggak kelihatan bahwa dia itu program magang anak IT, tapi kayak orang program magang anak di luar IT lah gitu.
tidak ada sesuatu yang ini pun gitu. Nah kayak gitu-gitulah jadi akhirnya, tapi nilainya bagus karena yang nilai kan atasannya, gitu kan. Nah yang gitulah yang membuat jadi sebetulnya rugi kalau kata saya. Itu hanya trik atau strategi untuk apa? Untuk tidak ikut kuliah aja kan gitu. Ya sebetulnya rugi adalah mahasiswanya sendiri kan, bukan lembaganya gitu. Gitu. Makanya kemarin waktu rapat malam itu, rapat kurikulum, saya ngasih masukan, kritikan ke itu harus jelas dulu nih program magangnya gitu kan ya. Kak, jangan di situ Kak, Umi mau masuk. Sebentar Umi, masukin aja motornya ke dalam. Gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Ada yang mau tanyakan nggak? Kalau nggak ada silakan diisi ya, diisi akadnya. Nanti kalau ada yang masih belum jelas, kalian boleh kontak saya lewat WA ya. Gitu ya. Ada yang mau tanyakan lagi nggak? Silakan. Kalau nggak ada, mau saya tutup. Salam. Ya baik, kalau tidak ada, kita tutup dengan baca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Silakan ngisi akadnya dan yang paling penting adalah semangat untuk belajarnya ya. Yang rajin biar kalian nanti dapat ilmu yang mudah-mudahan barokah gitu, dan ilmu yang kalian dapatkan ini juga berguna untuk kehidupan kalian kelak gitu ya, setelah kalian lulus atau menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Ilmu Komputer. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih semua ya.